up nego corona mate zale uma mae tolola ama ere orasima pake nego masker mae ele protest o ma de zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pake masker ano ana sezuze tafe vakania moe ana pake ngeno dina kofi ngodo teleri rai. Selamat datang di tayangan keempat podcast YouTube Lotemati atau Lokatua Matapi Channel. Bersama saya Hancel Gordolu dan rekan saya. Dan saya Renner Elmio. Bersama Bung Adrin Liko dan Ivan Jawa dan Bung Vinsmada yang hari ini bersama-sama dengan Lotemati bertandang ke kediaman Ibu Marsiana Dominika Battijone, Kakanwil Kemenkumham NTT. Bung Silet hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita karena masih ada sudah dalam 2 minggu ini Silet. Dalam 2 minggu ini Silet, ada kesibukan sibuk keluar daerah. Hari ini kita akan ngobrol dengan, minggu lalu kita sudah dengan Dr. Ati bicara soal kesehatan terutama COVID-19, dan hari ini kita bersyukur, kami juga sangat bersyukur karena ternyata kita punya satu tokoh perempuan putri terbaik ngada yang paham soal hukum, soal HAM, karena menurut saya itu sangat jarang orang Jawa, orang ngada kemudian memilih untuk menekuni bidang ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Mercy di tengah kesibukan masih bersedia untuk luangkan waktu kita ngobrol-ngobrol. Ketika kami melakukan survei kecil-kecilan, kami share posternya bahwa kami juga akan menjumpai Ibu Mercy. Respon dari teman-teman penonton dan beberapa pihak yang kami temui secara offline itu mereka bilang itu pas, itu tepat, orang yang tepat, dan kamu perlu tanya banyak hal di beliau. Untuk itu sore ini kami datang dan kita akan mulai ngobrol-ngobrol dengan seputar hukum, HAM, anak, perempuan, kasus-kasus yang akan kita tanyakan. Oke. Kita buka dengan pertanyaan dari teman-teman pecinta Lotemati, penonton Lotemati. Ini langsung saja ini. Pertama dari San Lulunura. Ini, kenapa orang bijak seperti Ahok dan Marianusai yang jelas-jelas pro rakyat, ini menurut Bung Sanlun Nura, mengapa orang bijak seperti Ahok dan Marianusai yang jelas-jelas pro rakyat justru begitu gampang tumbang di depan hukum? Sampai kapan keadilan bisa menang versus uang? Saya pertama terima kasih anak muda karena ada yang luar biasa untuk kesempatan kita berbincang-bincang soal masalah hukum dan HAM. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa orang seperti Marianusai, seperti Ahok bisa tumbang? Saya mesti mengatakan begini, negara ini negara hukum, ya. Negara ini negara hukum. Karena negara ini hukum, negara ini negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Tentu ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka dan ketika sampai dia ingkar mendapat hukum, ada perbuatan hukum, ada tindak pidana yang dilakukan, ada perbuatan yang melawan hukum, dan itu sudah melalui proses cukup panjang, mulai dari penyidikan dan sebagainya, sehingga dia diproses di persidangan dan dihukum. Soal Bung San dulu mensinyalir ada hegemoni uang atas hukum. Kalau saya sebagai seorang penegak hukum, mengerti hukum, saya tidak mau berasumsi karena itu harus dibuktikan. Bagi saya tidak sedang berasumsi untuk bahwa ini ada permainan uang, itu tidak. Karena aturan hukum itu tidak bisa diperjualbelikan. Kalau punya bukti silakan dibuktikan. Dan prosesnya pada saat awal buktikan kalau memang ada permainan uang. Saya tidak sedang mau berandai-andai. Selanjutnya ada titipan pertanyaan juga. Kita layani dulu teman-teman punya pertanyaan. Sebentar baru kami berdua gali lebih jauh. Ini pertanyaan dari Guru Regina Pacis, Ibu Ina Longa. Ini entah kapan dia screenshot dari postingan di internet.
ada anak gadis yang hendak diperkosa. Anak membela diri dan terjadilah pembunuhan Ya. terhadap si laki-laki. Lalu Ya. si gadis ditangkap dan terancam hukuman penjara Ya. 25 tahun. Ya. Dalam kasus ini, siapa yang harus diselamatkan oleh hukum dan atas nama HAM? Laki-laki yang otak dan perbuatannya mesum, atau gadis pemberani yang mencoba membela diri supaya luput dari si pemerkosa? Saya tadi ditanya juga soal ini oleh teman-teman wartawan. Jadi gini, anak itu berusia anak ya. Jadi dalam hukum itu ada namanya anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan hukum apa? Itu dia sebagai saksi, sebagai pelaku maupun dia sebagai korban. Ya, itu wajib dilindungi. Wajib dilindungi oleh siapa saja. Itu Undang-Undang 11 ya, tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Bagaimana dengan kasus tadi? Dalam kasus ini, saya tidak tahu namanya siapa, tapi dalam kasus yang disoal kan? Ya. Dalam kasus ini, anak sebagai korban ya, tapi anak juga sebagai pelaku. Ya. Karena dia melakukan tindak pidana, not over pembelaan diri misalnya, dia menikam laki-laki, tapi dia pelaku. Itu harus dipahami. Dia korban pemerkosaan, tapi pelaku juga dia juga sebenarnya jadi korban. Karena usia anak, dia akhirnya menikam orang lain. Bagaimana dari perspektif hak asasi manusia? Pertama, hak anak sedang dilanggar ya. Ketika dia mengalami pemerkosaan itu dia dilanggar. Tetapi jangan lupa ketika dia menikam orang lain juga menikam, dia juga sedang melakukan pelanggaran HAM. Hukum harus tetap ditegakkan. Bahwa nanti soal benar dan salah apa itu nanti kita biarkan itu melalui proses peradilan. Tapi yang kami minta bahwa tidak, saya tadi bicara juga, anak ini harus dilindungi. Makanya saya tadi bilang teman-teman, harus didampingi penasihat hukum, itu wajib. Harus ada pendamping anak, harus ada petugas peksos. Nah, aktor-aktor kunci ini harus selalu bersama anak ketika pertama kali dia menjadi tersangka. Nah, ini tadi saya bilang, ini harus jangan, yang tugas kami adalah memastikan ini. Petugas Bapas kami harus ada, peksos harus ada, peksos dari sosial, pendamping anak harus ada, penasihat hukum harus ada. Dan kita harus kawal ini mulai dari persidangan, ada mulai dari penyidikan harus ramah anak dan semua. Proses ini harus jangan bahwa nanti dia bukti benar dia atau salah, biarlah itu ranah hukum yang bermain. Itu nanti diputuskan pengadilan. Tapi dia dari konteks ini kalau memang kan sekarang masih status tersangka, ya masih tersangka. Apabila memang dia bunuh berarti memang dia melanggar hukum itu, dia menikam orang. Alasannya kena dia diperkosa. Jadi dia korban tapi sekaligus pelaku. Ya, bukankah di dalam hukum itu ada 3 alasan yang dalam tanda petik memaafkan pelaku, misalnya alasan pembenar, Ya, alasan itu tunggu pemaaf, itu dan tunggu di alasan persidangan. Oh, ya. Kan sekarang Di masih proses. persidangan. Ya kan ada notice of karena dia membela diri. Alasan putusan itu nanti di pengadilan. Tapi untuk sementara kalau memang dia benar-benar pelaku, maka sekarang dia adalah pelaku gitu. Untuk sementara ya kita arahkan dia sebagai pelaku, bahwa dia benar atau salah nanti mainnya di ruang sidang tuh. Ruang sidang akan menentukan. Itu akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam sidang. Oh ternyata misalnya dia menikam karena dia diperkosa, itu tentu punya pertimbangan usia anak dan sebagainya. Ini kedua dari Pak Joni Wali di Sidoarjo, Surabaya. Wah, penanya sampai di Surabaya. Di Surabaya. Bagaimana menyikapi dan mengawasi terhadap 3 sumber hukum yang ada di NTT, nasional, hukum agama, dan hukum adat, agar dalam praktiknya di masyarakat tidak muncul problem baru, yaitu melanggar hak asasi manusia. Baik. Mengawasi, saya pikir untuk pengawasan penegakan hukumnya, hukum adat, hukum positif ya, hukum adat, peraturan perundang-undangan, norma-norma agama, norma politik yang berlaku ya. Pertama, mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Hukum ini akan berjalan, kehidupan ini aman, HAM itu akan berjalan dengan baik ketika perilaku manusia itu baik. Itu dulu kuncinya. Kalau perilaku kita baik, saya pikir HAM ini akan berjalan dengan baik. Kan terjadinya pelanggaran HAM ini kan karena kita juga kadang-kadang tidak saling menghargai satu sama lain. Kita lihat dia dulu, dari pelanggaran HAM itu kan ada 2 konteks, dalam wilayah privat dan wilayah publik. Privat itu mulai dari dalam rumah kita sendiri. Bagaimana sih HAM itu terjadi? Tapi kan kadang-kadang kita selalu melihat waktu di ranah publik ya, oh ini terjadi pelanggaran HAM seperti ini. Tapi kadang-kadang mulai dari dalam rumah. Kita dulu, sesama kita. Secara horizontal dulu ya, baru kita bicara tentang secara vertikal. Bahwa ketika ada pelanggaran HAM misalnya, yang terjadi dalam kaitan dengan konteks kebijakan yang tidak pro rakyat, maka bagi kami itu harus kita perbaiki. Jadi kami itu ya di Kanwil itu ada nama, di Kemenkumham itu ada namanya ruang pelayanan komunikasi masyarakat yang menerima pengaduan-pengaduan. Ada cukup banyak pengaduan yang masuk di kami, sangat cukup banyak. Ada masalah tanah,
ada masalah ketenaga kerjaan dan sebagainya masuk di sana. Ada upah yang dibayar tidak sesuai UMP. Bagaimana peran kami Kemenkumham? Kami mengakomodirnya, kami menjembataninya, dan kami berusaha untuk berkoordinasi dengan instansi terkait. Ada yang proses hukumnya misalnya ini tahanan, oh kenapa belum lanjut persidangan, itu semua juga terjadi pada kami. Dan kami punya tim yang sangat baik, ada polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan. Itulah kami komunikasi. Bagi saya, penegakan HAM harus dimulai dari diri sendiri dulu. Ketika orang saling menghargai satu sama lain. Bahwa dalam konteks misalnya kehidupan bermasyarakat ada pelanggaran HAM misalnya di wilayah publik, itu juga kadang-kadang dari perilaku orang itu. Karena negara ini kan, sistem negara ini kan tidak pernah membiarkan ada pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, tidak. Yang membuat pelanggaran kan kita sebenarnya. Aturan itu dibuat untuk kebaikan, tapi orang yang melanggar aturan tersebut sehingga terjadilah namanya pelanggaran HAM. Hukum adat, saya sekarang bicara tentang hukum adat. Apakah hukum adat itu semuanya baik? Mari kita lihat dulu. Coba kita kaji. Ada hukum adat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai hukum positif. Ketika hukum positif masuk, pasti kita bilang, oh itu kan melanggar hak saya. Tapi sebenarnya hukum adat itu tidak 100% juga baik yang saya mau katakan. Ya, saya contoh ya. Ini contoh sederhana saja. Ketika ada kasus pemerkosaan misalnya, mari kita lihat. Kita orang ada sendiri, coba lihat. Ada anak ketika terjadi pemerkosaan di dalam rumah, disuruh usir dari kampung. Apakah itu baik menurut teman-teman? Apakah hukum adat ini baik? Oh ini karena sudah melanggar adat. Mestinya kita di dalam kampung menjadi orang yang pertama melindunginya. Hukum positif berperan dengan baik. Mengakomodir anak sekarang dilindungi, yang tadi saya bilang anak harus dilindungi yang baik. Tapi dalam praktek kita orang ada masih melakukan itu melanggar HAM. Itu saya contoh ya. Iya, coba orang hamil dilepas saja tidak bertanggung jawab, ya sudah nanti kita wajah. Ini saya contoh saja, anak hamil oh biar aja nanti kan kita wajah, kita tutup malu keluarga kita masalah. Padahal hukum positif itu tidak boleh. Proses hukum harus tetap jalan. Tidak ada dikenal suka sama suka. Tapi kita membiarkannya. Dan kita sebagai orang di dalam anak, oh mari kita kagok, kita selesaikan secara adat. Kepentingan anak tidak diakomodir. Coba yang mau dilihat. Saya kadang-kadang ya, saya orang hukum harus berbicara dari aspek hukum. Gitu ya. Coba teman-teman. Banyak kasus-kasus itu masih terjadi dalam praktek-praktek hukum adat. Tapi saya mau bilang hukum adat itu tidak semuanya, Mas. Tidak, banyak hukum adat yang sangat positif untuk dibilang. Tapi jangan lupa ada hukum adat yang tidak bisa diakomodir. Contoh, anak luar kawin. Ketika orang mengurus surat akte kelahiran, rumitnya setengah mati. Alasan, oh ini kan belum masih minta, ini belum selesai. Padahal bertentangan dengan hukum positif. Sejak anak lahir harus sudah dipakai, harus sudah ada akte kelahiran. Kita kan tidak. Sekarang coba kita lihat, yang salah apa? Hukum adat, hukum positifnya. Itu hak atas identitas diri. Setiap anak yang baru lahir wajib mendapatkan hak atas identitas dirinya. Tapi kita kadang-kadang coba aja. Masih pergi urus adat ini. Oh kok marah raja, ini kok marah selesai. Apakah itu hukum adat atau kebiasaan saya juga. Tapi ini yang saya mau bilang, kita mesti lurus dulu. Apa lagi? Oke. Terus masalah tanah, contoh ini satu untuk kamu hukum adat. Kita kalau ada tanah misalnya, hukum positif itu ada namanya porsi legitim. Laki dan perempuan itu haknya sama. Tapi kita coba miwana, contoh apakah diakomodir? Kan tidak, kan menurut orang Jawa. Atau tempat lain, oh hanya anak perempuan. Bagaimana dari perspektif HAM? Menurut kamu ada tidak? Ini contoh maksudnya. Kalau ini bagi hukum positif, laki perempuan sama. Ya itu pendapat dari narasumber kita. Jadi tidak sedang berdebat. Iya. Kita hanya. Iya. Jadi saya membuka cakrawala berpikir kita. Mari kalau tadi kan mau ditanya kepada saya. Itu pendapat. Gini, mari kita lihat dulu kan hukum positif. Jadi hukum adat itu kadang-kadang bertentangan dengan hukum positif. Tapi ketika bertentangan, mari kita luruskan. Yang mana yang terbaik itu kita pakai hukum positif atau hukum adat. Lalu tentang kasus human trafficking di NTT ini sangat tinggi. Saya pernah 4 tahun di Momere dan di sana saya sering main-main ke Truk F, tim relawan untuk kemanusiaan Flores itu, bersama Suster Eustakia dan teman-teman di sana. Itu kami
pernah sama-sama mengurus kasus anak-anak dipekerjakan di sebuah toko roti, Saya kemudian terungkap. dan saya ke advokasi itu. Itu jadi apakah fenomena ini dia itu hanya fenomena gunung es muncul di permukaan, sedangkan di bawah ini sebenarnya ada banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan anak kecil. Saya termasuk orang yang advokasi kasus sehingga sampai di proses hukum Baba bersama Suster Estokia. dan Jadi begini, ketika kita bicara tentang trafficking ya, sebenarnya di NTT ini ada trafficking, ada tenaga kerja non prosedural yang belum tentu trafficking. Tapi kan kita ini kadang-kadang melihat bahwa semua tenaga kerja non prosedural adalah trafficking. Tidak. Kalau trafficking itu unsur eksploitasinya terpenuhi. Kalau tenaga kerja non prosedural berarti ada prosedur yang salah, ada administrasi yang salah. Bagaimana dengan kasus-kasus itu di NTT soal trafficking? Tenaga kerja non prosedural itu bisa terjadi pada akad antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara. Ya. Yang terjadi di NTT ada akad antar kerja antar daerah, bisa juga pada akad antar kerja antar daerah. Trafficking yang sekarang ini banyak ini kan pertama ketidakpahaman dulu para calon pekerja itu juga bisa jadi calon pekerja dan ketidakpahaman masyarakat orang tua tentang bagaimana prosedur kerja yang benar, baik dan benar, sehingga terjadilah trafficking. Tapi yang kedua, selain masyarakat, menurut saya itu ada pengawasan yang kurang pas, tidak jalan dengan baik. Ini saya contoh, rekrut anak-anak. Ini kan saya kebetulan beberapa kasus trafficking ini saya advokasi sampai penegakan hukum. Ada yang merekrut anak-anak di bawah umur. Yang kami sayangkan, perekrutan ini terjadi dalam kampung atau dalam desa. Kita tuh tidak berbuat apa-apa gitu. Orang tidak tahu bahwa ini tidak benar gitu. Masyarakat tidak tahu bahwa ini tidak benar. Oh, dibiarkan saja. Oh, orang itu kan hak. Padahalnya itu hak. Gitu. Hak itu kan dalam tanda tertentu dibatas oleh regulasi. Oh, itu kan hak. Itu kan dia punya hak. Tapi anak-anak itu tidak diperkenankan untuk bekerja. Anak di bawah umur itu tidak boleh bekerja di luar. Nah, ini saya bicara untuk yang akan dulu ya, antar kerja antar negara. Jadi ada pembiaran, ada pengabaian dari kita. Oh, biar sudah itu kan, itu kan urusan rumah tangga. Mestinya itu harus dicegah. Dan saya melihat, kebetulan saya mengkaji beberapa perda tentang TPPO, desa belum berperan secara maksimal. Harusnya desa itu menjadi garda terdepan untuk mencegah kasus trafficking. Saya banyak diskusi dengan teman-teman, termasuk beberapa di Nagekeo, di Ngada kemarin waktu kami bikin perda. Teman-teman tuh menganggap bahwa itu kan biar sudahlah molo lah orang dari luar datang masuk. Jadi data di desa orang masuk keluar itu juga tidak ada. Makanya PL itu main bebas ke dalam. Petugas-petugas lapangan main bebas. Yang kedua, trafficking itu bisa terjadi di depan mata kita. Ini saya mau bilang, trafficking itu bisa terjadi di depan mata kita. Dan ada pembiaran kita secara sadar dan mau mempekerjakan anak di bawah umur. Saya kembali ke toko roti. Itu trafficking murni. Karena ada anak. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita kan juga menjadi penonton. Atau mungkin kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita mempekerjakan anak di bawah umur. Apakah itu trafficking? Itu trafficking murni. Itu terjadi. Syarat-syarat dokumen itu bisa saja dimanipulasi oleh oknum. Dan orang tuanya itu sadar dan mau tahu. Itu terjadi di NTT. Jadi dia keluar, dia tahu dia anak ini masih 17 tahun, 16 tahun. Tapi dengan segala nama, mari kita bikin data 21 tahun. Misalnya ketika dia mau bekerja keluar. Itu trafficking. Artinya pemalsuan data dokumen sudah mulai gitu loh. Unsur awal itu kan harus ada. Sudah mulai terjadi. Bahwa eksploitasinya nanti kemudian. Tapi awalnya kita sudah pembiaran. Pengawasan masyarakat tidak paham aturan. Desa tidak bergerak. Tidak bisa melakukan pengawasan secara sistematis terpadu. Jadi baik. PL-nya itu masuk keluar seenaknya dan ditambah lagi kita pun keluar orang-orang di kampung ini tidak mengerti ya, orang datang aja kasih uang Filipina, terima anak mereka dibawa. Itu awal terjadinya trafficking. Jadi trafficking itu gampang sekali kita lihat. Misalnya begini, ketika ada orang muda mau keluar, kamu punya KTP diminta, kamu punya paspor diminta. Misalnya, mari saya pegang kamu punya KTP, mari saya pegang kamu punya paspor, mari saya pegang kamu punya ijazah semua. Disitulah kalian harus ragu-ragu. Karena dokumen kita tuh tidak boleh dikasih ke orang lain. Ini yang sudah mulai tanda-tanda itu sudah awasi sudah. Belum lagi nanti ditampung di tempat penampungan yang
tidak jelas. Itu sudah harus di kalian harus apa sih? Jadi kita ini harus lakukan fungsi pengawasan sebenarnya. Tapi kan kita belum jalan seperti itu. Harusnya idealnya orang kalau mau kerja ya itu harus ke Nakertras. Job itu diumumkan oleh Nakertras. Tidak boleh orang tuh dari rumah ke rumah pergi cari. Dari rumah ke rumah itu pergi cari ya. Ini awalnya sudah nanti nongkrong sudah atau trafficking terjadi. Mestinya tuh semua satu pintu lah Nakertras. Tapi kan tidak tuh. Anak-anak kecil berarti di bawah umur tidak boleh main Oh film. tidak boleh. Jadi gini, Tidak boleh main film berarti. anak itu boleh bekerja. Main film. Eksploitasi kerja. Saya mau cerita kamu, anak itu boleh bekerja. Saya bilang anak tidak boleh bekerja. Anak boleh jual kue. Kami belum masih kerja jual kue, mama sama mama suruh kami jual kue. Tapi hanya boleh 4 jam. Jangan main-main itu. Hanya boleh 4 jam. Siapa itu anak? Dari kandungan ibu sampai umur 18 tahun. Dia boleh bekerja. Hanya 4 jam. Hanya 3 jam. Setelah hak-haknya terpenuhi. Dia jual kue boleh, kok kan dia latih. Yang tidak boleh, kalau dia jual kue dari pagi sampai malam atau dia kerja itu masih ada cerita. Terus dia tidak sekolah, dia tidak dikasih makanan, itu trafikingnya masuk. Itu unsur trafikingnya, eksploitasinya masuk. Begitu. Berarti 3 jam. 3 jam, 4 jam. 3 jam per hari. 3 jam per hari. Sambil hak-hak dasarnya tetap Penuhi, boleh aja bantu orang jual kue, boleh. Saya kan bilang anak tidak boleh bekerja. Saya mau contoh, tapi saya tidak mau sebut itu deh ya. Kami pernah temukan kasus, jam sekolah, anak pergi kerja ke Puncak Cengkeh. Petik hasil sekolah, itu trafficking. Tapi apakah kita melihat sebagai itu fenomena trafficking? Tidak. Karena cara pandang kita melihat trafficking itu, oh kalau sudah di luar negeri. Toh? Kalau kita sudah di luar negeri, baru kita melihat itu trafficking. Toh? Padahalnya mungkin ada pembantu rumah tangga kita umur 17 tahun, kita pekerjakan. Itu trafficking. Trafficking. Kira lebih dari 3 jam. Itu trafficking ya, Ade. Tidak, dia tidak sekolah, mempekerjakan anak di bawah umur itu trafficking. Tapi kan kita tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan. Kita tuh kecuali, oh ini di Malaysia, terjadi. Berarti di Ngada ini sebenarnya Depan trafficking mata. itu banyak depan mata ya? Banyak lah. Hanya kita tidak punya definisi yang jelas soal trafficking itu. Kalau unsur eksploitasi itu terpenuhi. Tadi saya cerita, saya contoh yang ada beberapa, ada kerjasama. Ini saya temukan langsung, saya wawancara. Saya di satu daerah, saya pernah jalan-jalan, pergi pas kebetulan ada dengan kerjasama dengan WVI, saya bikin kajian di sana. Saya sekitar jam 5 sore saya duduk, karena saya dapat informasi, saya duduk depan gereja. Anak-anak itu lewat. Saya tanya, kamu dari mana? Anak dari Sabah. Kamu kapan pergi kerja? Dari jam 12. Dari pagi, dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Kamu kasih berapa? 25.000. Trafiknya atau tidak? Trafficking. Tapi kan kita tidak pernah menganggap itu trafficking toh. Kita merasa itu biasa saja kan. Jadi teman-teman Lot Mafti Berarti angka trafficking identity itu tinggi sekali berarti. tinggi sekali. Iya, kandungan tapi- seperti sampai selama ini 12 berarti. tahun itu anak. Tapi cara pandang kita selalu melihat Selalu trafficking makro. itu. Oh, kecuali dia sudah pergi Singapura. Iya, iya. Oh, dia pergi Medan, contohnya itu. Trafficking itu terjadi di depan mata kita. Eksploitasi itu terjadi terus-menerus. Tapi kita mungkin tidak merasa itu sebagai sebuah masalah. Tuh. Ada, saya pernah di sana bisa tanggung kasus. Ada anak memperjualbelikan anak. Dia jadi calo. Pelakunya anak. Kita keluar dari soal perdagangan anak, ini ada isu yang lagi viral di NTT, itu soal kemenangan Bupati Saburai Jua dengan apa? Dengan status kewarganegaraan sebagai warga Amerika. Oh, Tapi kalau tanya saya jawab ya. Soal statusnya Orien ya, baik. Jadi gini, negara kita ini tidak mengenal dewi kewarganegaraan. Dewi kewarganegaraan itu hanya untuk anak ya. Jadi misalnya ayah atau ibu orang asing, bapaknya misalnya orang Indonesia, mama orang asing, maka anak mempunyai 2 kewarganegaraan sampai dengan umur 18 tahun. Setelah 18 tahun dia milih. harus memilih. Orang dewasa kita tidak mengenal dewi kewarganegaraan. Jadi seorang yang telah memilih warga negara lain itu otomatis sebenarnya hilang kewarganegaraannya. Tetapi orang tersebut atau lemah harus melaporkan, barang siapa mengetahui itu harus melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di NTT bisa lapor ke kami, nanti kami akan bersurat ke aku untuk mendaftar dan otomatis keluarganya dicabut. Karena kita tidak mengenal dewi kewarganegaraan. Dewi kewarganegaraan kalau Amerika tuh dia boleh, beberapa warga negara kita tidak. Makanya saya mau mengatakan saya pikir
pada tanggal 26 nanti penunjuk. Tapi orang memilih 2 kewarganegaraan. Kita tidak mengenal demi kewarganegaraan. Itu di syarat-syarat pencalonan itu bagaimana? Apakah tidak diperiksa secara ketat? Sampai Bawaslu bisa dong, lolos? bukan kami. Itu kan urusan KPU-nya, bukan kami kan. Dan minimal dari perspektif hukum itu kan Oh, pasti bisa ada. kenapa mereka harusnya kami tidak punya kompetensi. Si Orien itu harusnya dia menyatakan kalau memang dia masih, kan dia tidak pernah menyatakan dari awal bahwa dia orang mana. Dia selalu menyatakan dia orang Indonesia karena dia punya KTP. Ya. Padahal dia sendiri tahu kami ini bersifat pasif sebenarnya Kemenkumham. Ada orang atau lembaga yang melaporkan, silakan datang, tapi sampai dengan itu pun kami tidak pernah dilakukan. Khususnya saya di Kanwil, tapi sekarang kan semua sudah clear, kan sudah terbuka bahwa dia 2 warga negara, ya tinggal nonaktifkan saja. Tapi masih ada kajian dari kami, kementerian kami. Tapi kita tidak mengenal 2 kewarganegaraan. Kalau kamu bosan jadi warga Indonesia silakan. Tapi menyatakan diri, menyatakan mundur dari warga Kalau Indonesia. misalnya sekarang pilih Indonesia boleh tuh? Apa? Kalau sekarang beliau pilih Oh masuk tidak, Indonesia boleh? kita kan tidak mengenal 2 kewarganegaraan. Dia secara harusnya Bisa lepas ke dinonaktif. negara Amerika. Dia sudah pernah jadi warga negara Indonesia, dia sudah warga negara Amerika, adik. Jadi otomatis kami cabut, karena mestinya dia melaporkan kepada kami dia sudah warga negara Amerika, itu dicabut. Berarti dia penanganannya itu bisa dibatalkan. Ya, nanti kita lihat perusahaan Mendagri itu, perusahaan Kementerian Dalam Negeri itu. Agaknya susah. Karena dia mau dari PDI kan. Saya tidak berkomentar, tapi saya bicara dalam konteks hukum. Agaknya susah. Saya- Karena PDI saya sedang orang- menang sekarang. Saya tidak orang yang bukan suka berasumsi, tapi saya melihat dari konteks hukum. Ya. Ini kita sambil ngobrol ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini dari seorang guru senior di Ngada, Bapak Marcel Belewea. Bapak Marcel, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, NTT kaya akan adat yang di dalamnya ada unsur hukum adat. Kembali lagi ke tadi. Nilai hukum adat lebih mengandung asas kekeluargaan yang bisa dalam arti menyelesaikan kasus itu umumnya itu secara damai. Boleh. Terus Seiring perkembangan zaman, orang sudah mengutamakan hukum positif dalam menyelesaikan persoalan hukum terutama perdata itu. Bagaimana upaya Menkumham dalam menghidupkan kembali lembaga adat untuk meminimalisir LPA. kasus perdata? LPA. Iya, peran lembaga. Begini, hukum adat itu diakui sepanjang tidak bertentangan hukum positif ya, saya mau bilang. Ada yang tadi saya contoh, saya kembalikan tadi. Hukum adat baik. Oke, kita sepakat bahwa hukum adat lebih persuasif menurut. Tapi justru di dalam ada hukum adat itu juga kadang-kadang melanggar hak asasi manusia. Ya, tadi kan saya Hukum contoh. adat itu masuk ke lex spesialis atau Lex spesialis. Lex spesialis. Tapi sepanjang dia tidak bertentangan dengan hukum positif. Tapi bukan ke lex spesialis Contoh itu pembagian didahulukan. tanah itu, hah? Bukan ke lex spesialis itu didahulukan daripada Tidak. yang- Tapi sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum positif. Saya contoh masalah tanah tadi kamu. Kalau hukum adat orang Bejawa ini kan kita semua tahu tuh. Tanah ini jatuh pada hak warisnya bagi kami misalnya orang Bejawa. Ya. Hak waris jatuh ada pada perempuan. Kacamata kita adil. Tapi misalnya anak laki-lakinya berkeberatan, maka dia masuk ke hukum positif apa dia pasti laki perempuan sama sesuai dengan porsi legitimnya masing-masing tuh. Saya open sama mahasiswa dulu tuh. Maka mana yang kita mau lihat? Apakah ini win-win solution yang baik? Contoh gitu. Tapi kan selama ini kita biasa-biasa aja itu tidak menerima. Contoh ketika ada anak diperkosa, ini saya coba anak persen anak. Kita duduk secara adat, kita sering lakukan itu. Kita berlangana, kita duduk makan senang-senang, damai. Kita berdamai dengan kedua belah pihak hanya untuk menjaga hubungan baik. Tapi apakah itu adil bagi anak? Apakah memberi rasa nyaman? Anak itu sedang diperkosa. Itu bertentangan dengan hukum positif. Itu pidana murni yang harusnya proses hukum. Di hukum kita tidak mengenal namanya penyelesaian secara adat bagi kasus pemerkosaan, kasus seksual anak, penganiayaan berat bagi anak. Terus kita mau bilang itu baik? Itu tidak bertentangan hukum. Makanya sekarang untuk kasus-kasus itu tidak diberikan ruang bagi diversi bagi anak. Saya di berbagai kesempatan saya minta teman-teman saya di kepolisian, kalau ada tuh jemput itu kriminal murni, proses hukum. Tidak ada ruang untuk kita mendamaikan kasus-kasus anak begini. Tapi kita selalu menganggap, itu kan baik. Oke, silakan. Hukum adat mau untuk menjaga hubungan baik, tapi tidak untuk menghentikan proses pidana. Begitu. Masih Contoh lagi. Oke.
ketika tadi saya mau bilang ada ibu hamil misalnya tidak punya suami diusir dari tengah kampung termasuk anaknya, apakah baik di mata hamilah apakah baik kalau kita itu kena hukum adat kami lalu keluar dari kampung, apakah baik menurut teman-teman? Bagaimana melihat dari kacamata sisi keimanan, sisi ketuhanan yang maha esa, sisi hak asasi manusia, tapi kan kita itu praktek terus menerus tuh. Kembali ke pertanyaan Om Joni Bali tadi. Kolaborasi 3 sumber hukum di NTT. Jadi kapan kita menemukan positif, kapan kita harus hukum adat? Mari kita lihat dengan baik. Kita Hukum adat itu benar sejauh tidak bertentangan dengan dengan hukum positif. Kalau hukum agama? Hukum agama kan selalu mengajarkan kebaikan tuh. Kasih. Kasih itu, selesai itu. Ini imersi pertanyaan kedua dari Bang Marcel. Di NTT ini banyak pembangunan yang kemudian mengarah ke tindak pidana korupsi dan seringkali masih terus terjadi. Salah satu hal yang menurut Bang Marcel ini itu adalah saksi, terutama saksi pelapor itu mereka tidak dilindungi. Bagaimana Ibu Mercy dan teman-teman berkoordinasi dengan kejaksaan atau upaya sosialisasi sehingga para pelapor itu tetap merasa aman dan korban. kasus korupsi di NTT khususnya ini makin hari makin kurang. Baik, saya mau clearkan dulu ya. Tidak ada pembangunan buat orang korupsi ya. Pembangunan itu untuk kebaikan ya. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan. Tapi di dalamnya ada penyimpangan itu oknum manusianya, bukan pembangunannya ya. Itu diluruskan dulu ya. Bukan pembangunannya. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi negara ini harus membangun terus-menerus. Tapi dalam perjalanan ada oknum yang melakukan korupsi. Bagaimana upaya pencegahan? Makanya sekarang kita tekankan itu fungsi pengawasan harus jalan dari awal. Fungsi pengawasan ini kembali ke integritas moral. Kalau orang itu moral itu baik, saya pikir itu tidak. Kalau kita takut akan Tuhan, kita pikir tidak akan terjadi seperti itu. Ini kan karena nurani sudah nurani, kembali kepada nurani, pengawasan dan ada pembiaran itu juga. Dan kadang-kadang ada pembiaran. Kita tahu misalnya contoh ini pelelangan misalnya ini aturannya kan tidak boleh, misalnya syarat-syarat tidak terpenuhi. Mungkin saja oknum, saya selalu bicara oknum dengan caranya masih mulai melampaui prosesnya, syarat-syarat tidak dibuat rekayasa, akhirnya menang. Itu juga mungkin saja bisa terjadi. Terus dalam pelaksanaan pengawasan, kalau misalnya contoh kita bangun gedung ya, kan pengawas itu harus pengawas proyek, misalnya pengawas bangunan harus berada di situ setiap saat masuknya, misalnya bahan bangunan yang masuk sebenarnya pengawas sudah harus tahu, pengawas sudah lihat. Ini mungkin juga tidak jalan, pengawasnya juga tidak jalan. Yang penting saya dapat honor pengawas, bisa dapat honor pengawas. Perencanaan juga harus dikawal oleh perencanaan. Maka fungsi seorang kuasa pengguna anggaran PPK itu sangat berperan. Di detail setiap langkah itu diperiksa. Setiap minggu harus rapat konsultasi ini dicek. Saya ini kan saya juga ada proyek di Kemenkumham. Tapi setiap minggu kami rapat diperiksa benar dan tidak ada neko-neko kami. Saya konsultan pengawas, saya bilang, lu ada di sini kantor setup, cek sampai dengan bahan bangunan yang masuk, benar tidak sesuai spek. Nah, kalau ini fungsi pengawas yang tidak jalan, maka terjadilah kembali juga pada masa kalau habat tak orang bisa bilang kalau dia rakus ya sudah terjadi. Tidak punya moral yang baik sudah terjadi itu. Pertama mulai sadar, korupsi tidak akan terjadi kalau kita memang punya integritas yang baik. Apalagi seorang ASN. Kalau dia setia pada sumpah ASN, dia setia pada janji jabatan, tidak terjadi. Negara ini tidak sistem ini tidak mungkin negara ini membangun suatu sistem orang bisa korupsi, tidak. Kembali kepada moral, kembali kepada orangnya, pengawasan harus koordinasi kerjasama. Jaksa itu kan ada, jaksa kan harus bisa dilibatkan dari awal melakukan pengawasan dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita juga tidak. Kalau untuk pembangunan, kembali pembangunan gedung dan sebagainya. Jadi kepada oknum mana? Coba kali ini saya minta Ibu Mercy untuk coba berasumsi karena mungkin tidak pernah mengalami itu. Misalkan pada suatu saat, misalkan ini asumsi juga, misalkan pada suatu saat orang yang paling dekat dengan Ibu Mercy atau orang yang Ibu Mercy sayang, suatu saat dia melakukan kejahatan HAM besar dan dia harus dihukum mati. Contoh asumsi. Itu kira-kira bagaimana? Ya hukum aja, negara hukum kok. Padahal ini orang yang Mercy sayang. Tidak ada masalah, saya ketemu orang berproses hukum. Sekalipun dekat saya proses hukum, kenapa tidak? Kalau dia salah, hukuman mati apakah itu melanggar? Tidak sepanjang itu di dalam regulasi.
Jadi regulasi lebih tinggi dari HAM. Nah, hukuman mati, jadi hukuman mati itu diperkenankan di negara ini loh. Jangan sampai kamu lupa. Yang tidak boleh dilakukan adalah ketika hukuman mati itu tidak di dalam aturan. Itu hukuman mati itu kita masih menganut hukuman mati di dalam. Apa tidak ada dilema moral dari Indonesia sendiri Saya selain ini bergelut campur. mengurus kasus banyak orang ketika sampai pada orang yang dekat, orang yang sayang dia harus dihukum mati saat itu. Kalau dia memang putusan dia harus dihukum mati, kenapa? Ya silakan. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang lakukan. Pembelaan tetap harus dilaksanakan karena kita punya hak untuk membela diri, Ya, toh. hak untuk membela diri. Ya, gunakan ruang itu untuk baik. Begitu. Gunakan ruang itu dengan baik. Ruang pembelaan diri. Pakai penasihat hukum, tapi saya tidak berkuar-kuar di luar gitu, gimana? Pakai penasihat hukum. Kalau terbukti bahwa memang dia salah, silakan. Ikuti proses dan Kalau misalnya dia pernah bunuh orang, yang dia lakukan pembunuhan berencana, karena dia keluarga saya dia dihukum mati, dia kenapa sabtu lu bunuh orang? Selesai toh? Bung terakhir itu dulu. Ya. Jadi Mungkin lain kali Close kalau dulu. lagi kan kita bisa Ibu Mercy tetap konsisten terhadap ilmu, terhadap apa yang selama ini sudah diperjuangkan. Kalau toh bersalah secara hukum Tetap mati. proses hukum mati. Tetap diproses hukum mati. Jangan hukum, bukan hukuman mati. Proses hukum apa saja. Apa saja. Hukum ya hukum, tapi sepanjang itu dibuktikan, bisa dibuktikan. Tapi ruang untuk membela diri juga harus dibuka. ya. Begitu. Karena negara ini memberikan ruang untuk kita membela diri. Termasuk Innocent, rakyat yang ada. innocent. Praduga tak bersalah. Kita menganut asas praduga tak bersalah. Bagi rakyat yang ada misalnya ketika berhadapan dengan hukum, tidak ada penhukum, hubungi saya. Kami akan berikan penasihat hukum gratis. Yang kita mau tuh jangan dibiarkan dia sendiri menghadapi proses hukum. Itu kami juga tidak mau gitu. Iya, jangan dibiarkan masyarakat kita proses hukum. Sekarang ini saya semua lapas rutan di NTT saya suruh buka ruang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Begitu tahanannya masuk, ini tolong diumum. Tahanan masuk saya suruh ke rutan saya, ke lapas saya di NTT, catat. Dia sudah ada ini penasihat hukum. Kalau belum langsung hubungi kami, ditunjuk penasihat hukum. Dari Karena itu Kanwil, hak hukum HAM NTT. gratis dari penyidikan sampai dengan peninjauan kembali. Selesai itu. Buat semua korban salah tangkap atau Siap, pelaku, yang tapi dikriminalisasi. pelaku yang tidak mampu, bukan semua orang. Kira ini kita umumkan untuk yang mungkin salah tangkap atau yang dikriminalisasi sehingga dia masuk, Iya. dia boleh kontak Syaratnya mudah saja. ini, Kanwil hukum HAM NTT. Bagi orang miskin ya, hanya bagi orang miskin. Syaratnya gampang saja, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Tapi kalau dia sudah terlanjur dalam tahanan, tinggal penjelasan dari ketua kerutan saya bahwa dia tidak mampu. Selesai. Proses hukumnya kami jalan. Itu tolong dikasih tahu supaya kita jangan berasumsi-asumsi, oh ini tidak benar, ini tidak benar. Mulailah kita bermain-main dengan logika berpikir kita kadang-kadang tidak benar itu. Makanya ruang pembelaan diri itu diberi oleh negara pada setiap proses persidangan, penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan, bahkan sampai dengan PK. Gunakan itu. Right? Nah. Jadi terima kasih Ibu Mercy untuk obrolan kita kurang ini hampir mau 1 jam ini. Kami mengucapkan terima kasih teman-teman penonton setia Lotu Mapi juga mengucapkan terima kasih. Semoga hal-hal yang sudah disampaikan oleh sini bisa menambah wawasan. Beberapa hal yang belum clear bisa clear. Kami sekali lagi ucapkan terima Mungkin kasih. yang belum ditanyakan bisa ditanyakan atau mungkin yang mungkin tidak sepakat boleh taruh di kolom komen. Ya, mungkin ada penjelasan Mungkin lain kali kita bisa tanya tidak lagi. sepakat. Nah, bisa sampaikan di kolom komentar secara Kita masalah santun, tanah ya, sama jelas sehingga bisa di-clearkan oleh Ibu. masalah tanah ya, sama kasih tahu harus diumumkan. Ketika mau urus sertifikat tanah tuh, teman-teman tuh siapkan dokumen yang baik, clearkan dulu itu supaya jangan ada sertifikat ganda. Kalau misalnya ada mengeluarkan sertifikat itu, segera disampaikan di komplain. Sertifikat ganda. Jangan sampai ini kamu urus ini tiba-tiba muncul sertifikat, kamu harus pegang bukti kuat untuk daftar. Gitu. Dan ini bisa disampaikan kepada kami juga. Kami ini membuang ruang yang koma. Saya banyak urus masalah tanah yang tidak clear nih. Tapi ketika kita undang BPN selesai. Bisa ada jalan keluar. Saksi-saksi itu kamu cari saksi yang benar. Saksi yang asal bunyi yang keterangan. Dan BPN ini kan kadang-kadang saksi belum tentu juga kita
kita tidak tahu apa benar ini saksi. Makanya selalu ada bilang harus ada saksi ketika urus sertifikat tanah dan sebagainya. Itu harus kuat. Tadi kan obrolan lepas, kalau terakhir obrolan lepas ya. Jangan lupa dukung terus Lotumak, saksikan tayangan-tayangan Berikutnya. episode-episode dengan narasumber-narasumber yang lain selanjutnya. Corona mate sale uma, ma è tolola ma è reborasima, pa che nego masker, ma è delle protes, oh ma da zode po nego prokes, ele menazai, ana kie kai, subu pa che masker ano ana sezuze, tafe, vaka nia moe ana pake, ngeno dina kofi ngono deleri e rai.